warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Agus Nugroho. Di sini ingin berbagi sesuatu terkait beberapa hal. Dan di sesi kali ini saya akan membahas tokoh siapa itu. Tokoh yang saya bahas adalah tokoh terkenal dari pergerakan hingga diplomasi. Ya, mungkin kalian juga sudah tahu bagaimana ceritanya. Nah, tapi di sini kita akan berbagi berbagai apapun. Jadi nanti di konten-konten selanjutnya adalah berbagi terkait apapun, entah itu bagaimana diskusi pandangan, entah itu pandangan yang sedikit teoritis, praktis, ataupun yang lainnya. Yang penting di sini adalah diskusi ringan, apa yang saya bawakan ya setahu saya, dan jika saya salah berarti mohon dikoreksi, dan jika saya benar, ya membuat pembelajaran bersama. Untuk kali ini kita akan berbicara terkait tokoh. Jadi tokoh ini adalah tokoh idola yang dimana yang bisa merupakan berbagai banyak tiruan hal ya. Siapa itu? Adalah Haji Agus Salim. Sudah tahu pasti ya siapa Haji Agus Salim. Bagaimana dia di kancah lokal dan kancah internasional. Beliau terkenal sebagai diplomat, diplomat ulung ya. Kalau kita tahu, beliau berasal dari Tanah Minang, yang salah satunya adalah tanah yang melahirkan beberapa tokoh hebat di Indonesia. Artinya, kalau kalian ketahui, Haji Agus Salim sudah diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 27 Desember 1961 melalui keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. Semasa hidup beliau dikenal sebagai berbagai banyak hal, kalau saya bilang politikus, jurnalis, diplomat, dan julukannya Grand Old Man. Julukan ini kalian juga sudah pasti pernah ceritanya, tapi nanti kita akan bahas itu bagaimana beliau mendapatkan julukan ini. Dan prestasinya itu sangat banyak, termasuk beliau fasih dengan 7 bahasa asing tentunya ya. Bahasa Belanda, Arab, Turki, Perancis, Jepang, dan Jerman. Nah, tapi di sela-sela ini sebenarnya ada cerita menarik. Kenapa kok beliau bisa menguasai bahasa ini? Berarti itu merupakan ada latar belakangnya sendiri yang nantinya kita akan ceritakan juga. Sebelum banyak panjang lebar bercerita tentang kisah beliau, saya akan memperkenalkan beliau dari segi keluarga. Jadi, bagaimana sih Haji Agus Salim semasa kecil? Dia lahir di mana? Terus siapa bapaknya? Terus apa landasan dari sekolahnya sendiri? Bagaimana dia menuntut ilmu dan pemikiran-pemikiran yang terlahir dari mana sih? Nah, itu yang kita bisa lihat dari situ. Kalian juga mungkin buat pembelajaran yang belum tahu atau yang sudah tahu, Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Sumatera Barat pada 8 Oktober 1884. Dengan nama aslinya sebenarnya adalah Masudul Haq, yang kalau kita artikan ya, kalau artikan adalah pembela kebenaran. Beliau adalah putra dari Sultan Muhammad Salim dan bapak atau ayah ya, ayah dari Agus Salim sendiri merupakan seorang jaksa atau hakim kolonial pada saat itu di Tanjung Pinang. Nah, sewaktu kecil beliau mengenyam pendidikan, Agus Salim mengenyam pendidikan di ILS dan lanjut ke HBS. Dan kalian tahu juga bahwa Haji Agus Salim lulus pada tahun 1903 dengan peringkat tertinggi atau nilai tertinggi di seluruh India. Ya, yang kita tahu bahwa itu adalah sekolah Hindia Belanda di Indonesia. Nah, setelah meraih nilai tertinggi, beliau juga akan melakukan permohonan pada Hindia Belanda, yang dimana permohonannya ini adalah untuk melanjutkan sekolah dengan beasiswa tentunya di Belanda untuk sekolah kedokteran. Namun permohonan ini tidak dikabulkan seperti itu. Nah, tidak dikabulkan seperti ini, dia tidak langsung menyerah, tidak langsung putus asa ya gitu. Nah, dia tidak melanjutkan, tapi dia ingin apa? Ingin sebagai penerjemah dan pembantu notaris. Dan ini adalah awal dari beliau mempunyai keinginan untuk menguasai beberapa bahasa asing. Untuk apa sih?
untuk bisa digunakan ke luar negeri gitu. Nah, perjalanannya bermulai dari beliau bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi di pertambangan di Riau. Dan pada 1906, Agus Salim ini berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai penerjemah konsulat di Belanda. Di Jeddah ini sendiri dia juga selain belajar bahasa, dia juga belajar diplomasi. Setelah 5 tahun atau tepatnya pada 1911, Agus Salim ini kembali ke Indonesia dan mendirikan sekolah sendiri bernama Hollands Inland School atau kalau kita kenal ya yaitu HIS gitu. Nah, dari sinilah beliau dari perjalanan dari awal dari penerjemah hingga dia dari penerjemah itu bertekad untuk bisa mengenyam seluruh pemikiran ya ke luar negeri dengan cara apa? Dengan cara tahu bahasanya. Makanya dia belajar semua bahasa. Dan hebatnya dia bisa memanfaatkan itu untuk belajar bahasa itu sendiri. Dan itu berguna untuk apa? Berguna untuk diplomasinya itu sendiri. Makanya itu terkenal. Nah, Haji Agus Salim sendiri terkenal dengan dua cerita yang menarik. The Grand Old Man, bagaimana dia dengan diplomasi kreteknya. Dan yang kedua adalah Jenggot Kambing, bagaimana dia bisa diplomasi ataupun membuat pemikiran ataupun istilahnya membuat sikap yang menarik. Gitu. Nah, kita akan membahas dua cerita itu. Bagaimana dia diplomasi kretek, ya, yang kita tahu diplomasi kretek. Dan yang kedua adalah Jenggot Kambing. Ini yang akan saya ceritakan ke kalian. Gitu. Mungkin kalian sudah pernah mendengar ceritanya, tapi tentu saja kita akan bahas. Karena apa? Karena pasti ada yang nggak tahu. Pria berjuluk The Grand Old Man ini sebenarnya kalau kita tahu adalah Haji Agus Salim ini memiliki peran penting ya selama masa perjuangan diplomasi dalam kemajuan hubungan luar negeri Indonesia. Tentunya dia menjabat sebagai apa gitu kan. Nah, kalau kalian tahu juga, Haji Agus Salim juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Kenapa? Karena dia pada saat di Arab itu dia mempelajari diplomasi sendiri. Nah, namanya dari Menteri Luar Negeri, namanya juga telah dikenal sebagai tokoh-tokoh dunia berkat peran aktifnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh dunia yang memiliki kisah dengan Pangeran Philip yang merupakan suami dari Ratu Elizabeth II. Nah, beberapa sumber juga mengatakan bahwa pertemuan keduanya terjadi ketika acara penobatan Ratu Elizabeth. Ini adalah awal dari diplomasi kretek terkenal. Itu ceritanya begini. Penobatan Ratu Elizabeth yang naik tahta menggantikan ayahnya, Raja Charles ke-6 yang meninggal pada 4 Juni 1953. Haji Agus Salim dan Sri Paku Alam ke-9 itu diutus untuk menghadiri acara penobatan tersebut yang dilaksanakan pada 2 Juni 1953 di London ya, di Inggris pada saat itu. Acara tersebut mengundang banyak bangsawan serta para pemimpin dunia, terutama yang berada di Eropa ya. Nah, dalam acara tersebut Haji Agus Salim ini percaya diri untuk menghisap rokok ya. Kan seperti biasa kalau kalian tahu juga jika Haji Agus Salim itu adalah perokok yang berat, perokok aktif gitu. Nah, Haji Agus Salim percaya diri untuk menghisap rokok kreteknya itu. Seperti itu mungkin ya. Nah, memang bukan hanya dia yang menghisap rokok pada saat itu. Namun, aroma rokok yang kita tahu rokok kretek ya di Indonesia itu kan sangat menyengat gitu. Nah, itu yang mendapat banyak perhatian para tamu undangan karena banyak yang belum akrab dengan baunya itu. Bau yang uh, kalau kita lihat bau rokok kretek adalah bau yang menyengat. Jadi setelah Haji Agus Salim merokok, semua orang itu kayak bau apa ya? Tuh. Nah, itu memang membuat para tamu undangan termasuk Pangeran Philip yang pada saat itu mencium aroma tersebut sempat menanyakan pada tamu undangan yang di sekitarnya, dari mana asal bau ini, bau yang sangat menyengat ini. Dengan rasa percaya diri tentunya ya, Haji Agus Salim itu menghampiri pangeran yang pada saat itu menjawab,
Yang mulia, bau yang menyengat ini berasal dari rokok kretek saya yang terbuat dari tembakau dan cengkeh. Nah, dari situlah Haji Agus Salim bertanya kembali, apa pangeran tidak mengenali bau ini? Pangeran tentunya menjawab, saya tidak mengenali bau ini. Terus Haji Agus Salim menjelaskan dengan nada yang istilahnya diplomatis ya, yang mulia, yang paduka. Inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangkan negeri saya gitu. Nah, sang pangeran pun tertawa dengan langsung teringat dengan tamu-tamu dengan negara lain. Kenapa? Karena itu adalah sekutu-sekutunya gitu. Yang dimana Diego Salim seperti mengejek bahwa Paduka beramai-ramai ke negeri kami untuk mendatangi atau mengambil rempah-rempah ini gitu. Nah, dari sini kita belajar bahwa dalam diplomasi itu bukan hanya kalian dalam bertutur kata, bukan hanya cuma ngomong manis di depan orang atau nada bicara yang baik, tetapi dibutuhkan juga kecerdasan dalam menggunakan perangkat pendukung untuk menegaskan maksud dan tujuan apa yang kita mau sampaikan gitu. Dan itu harus mengena dalam apa? Dalam diplomasi itu. Nah, tidak disangka-sangka bahwa kita kembali tadi pada diplomasi kreteknya Haji Agus Salim itu ya, itu membekas gitu di benak Pangeran Philip. Gitu. Saat pasangan kerajaan hendak meninggalkan gedung di London ini ya, Pangeran Philip tiba-tiba menghampiri Agus Salim saat mau pulang gitu. Dia berkata gitu kepada istrinya Ratu Elizabeth, seraya berkata gini, inilah gentleman berasal dari Indonesia gitu. Maka dari situlah Haji Agus Salim mendapat julukan The Grand Old Man gitu, asal Indonesia. Itu adalah sedikit cerita bahwa diplomasi itu sangat penting gitu. Dan setelah Pangeran Philip mengenali Haji Agus Salim itulah hubungan Indonesia dan Inggris tentunya itu sangat berjalan dengan baik gitu hingga nantinya kemerdekaan juga. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Diplomasi itu harus diiringi dengan kecerdasan intelektual, bukan hanya tutur kata yang istilahnya baik dan juga bisa lembut, sopan, ramah, dan juga bisa mengikat orang gitu. Bukan hanya seperti itu, tapi juga harus ada kecerdasan dalam menyampaikan, kecerdasan dalam berbahasa, bertutur kata. Itu yang sebenarnya harus kita dalami gitu. Nah, Haji Agus Salim membuktikan ini sangat berhasil dalam diplomasi. Itu cerita kalau kita bicara Haji Agus Salim dalam kancah global. Nah, kita bisa cerita lagi dalam kancah lokal yang kalau kalian pernah ingat adalah Haji Agus Salim terkenal dengan ceritanya jenggot kambing. Ya, jenggot kambing itu bisa dipresentasikan bahwa eh, Haji Agus Salim mempunyai kumis brewok yang panjang gitu seperti jenggotnya kambing gitu. Nah, ini adalah sedikit cerita bahwa Haji Agus Salim bisa membuktikan dia bisa bersikap dingin di situasi manapun gitu. Nah, jenggot kambing sendiri ini muncul ketika Haji Agus Salim mempunyai konflik dengan anggota Sarekat Islam yang lain gitu. Salah satunya musuh. Nah, tapi yang terkenal sendiri salah satu pendiri ini adalah yang uh, memiliki intrik yaitu Sultan Syahrir. Yang dimana Sultan Syahrir ini mengakui bahwa itu adalah kekalahan pertama beliau yang mendebat lawannya gitu. Nah, kisah ini diceritakan Syahrir eh, oleh penulis Belanda Sevlas dalam buku 100 tahun Haji Agus Salim. Tuh. Nah, kalau konflik dengan Syahrir sendiri itu eh, kita tahu bahwa Syahrir pada saat itu masih muda dengan komplotannya gitu. Dia memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Haji Agus Salim gitu. Haji Agus Salim memiliki pandangan A, Syahrir dan komplotannya itu memiliki pandangan B. Kalau kita tahu bahwa kalau generasi muda ya egosentriknya masih tinggi dan dia ingin menjatuhkannya sangat tinggi gitu. Pada suatu ketika
Haji Agus Salim ingin menghadiri suatu konferensi. Haji Agus Salim ingin berpidato pada saat itu. Syahrir mendapat kabar seperti itu. Syahrir dan komplotannya dia datang. Datang bukan untuk berdiskusi, tapi datang hanya tujuannya cuma satu. Dia ingin menjatuhkan Haji Agus Salim. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara gini. Haji Agus Salim saat dia naik podium, dia mengeluarkan statement satu kata dari apa namanya kelompok Syahrir, yaitu cuma satu kata, Mbek. Itu menandakan bahwa apa? Dia ingin mengecek Haji Agus Salim bahwa dia seperti kambing gitu. Makanya yang Syahrir setiap Haji Agus Salim berpidato dia selalu menjawab dengan Mbek, Mbek dan Mbek. Nah, itu kalau kita sendiri ya yang di posisi Haji Agus Salim tentu kita pasti akan marah atau mungkin kalau kita bicara politisi yang sekarang di langsung di apa namanya di interupsi seperti itu otomatis wah kamu nggak sopan gini-gini gitu. Tapi lain dengan Haji Agus Salim. Haji Agus Salim merespon dengan dinginnya. Dia bicara, tunggu sebentar gitu. Sepertinya di ruangan ini bukan hanya manusia yang mendengarkan pidato saya, tapi juga ada kambing-kambing yang mendengarkan, ikut serta dalam konferensi ini. Saya turut bahagia karena nggak cuma manusia yang mau mendengarkan ceramah saya, tapi lebih baik kambing-kambing itu keluar dan makan rumput segar di lapangan yang luas sana. Nanti kalau mama saya sudah selesai dengan bicara atau bahasa manusia saya akan mempersilahkan kambing-kambing masuk dan saya akan bicara dengan kambing-kambing itu. Tentunya dengan bahasa kambing. Karena saya menguasai banyak bahasa, ucap Agus Salim. Itu adalah salah satu hal yang menarik bahwa Pak Haji Agus Salim merespon dengan dingin dan dia menjatuhkan Syahrir. Setelah Haji Agus Salim berkata seperti itu, Syahrir dan kelompoknya terdiam dan malu pada saat itu. Dan Syahrir mengakui kekalahan dengan Haji Agus Salim. Itu membuktikan bahwa semuanya itu dapat diselesaikan dengan baik dan terhormat. Dan terhormat itu bukan melalui debat ataupun istilahnya pemikiran-pemikiran yang menjatuhkan lawan gitu. Kita dijatuhkan, kita tidak harus menjatuhkan. Tapi apa? Kita bisa menjawab dengan ilegal. Elegan itu adalah bahwa bagaimana pemikiran itu tercipta. Dia tidak ingin menjatuhkan, tapi dia akan apa? Akan menghentikan orang atau yang mempunyai ego itu supaya dia malu. Dengan apa? Dengan apa yang dilakukan karena apa? Dia ada salah. Jadi tidak langsung mencemooh, tidak langsung mengejek. Itu adalah Haji Agus Salim. Konflik ini bukan hanya satu-satunya. Konflik ini sebenarnya Haji Agus Salim juga memiliki konflik dengan musuh. Kalau kalian tahu bahwa pada saat itu pada saat SI ya Syarikat Islam itu belum terpecah. SI sudah terpecah sebenarnya, tapi masih ada dalam segi intrik masih mau terpecah. Kalau kalian tahu Syarikat Dagang Islam, habis itu SDI akan berubah menjadi SI Syarikat Islam, yang dimana nanti Syarikat Islam dimasuki Snapchat yang nantinya akan berubah menjadi SI putih dan SI merah itu. Nah, kalau kita tahu juga SI Merah yang nantinya akan berhaluan komunis itu dipimpin oleh musuh. Gitu. Nah, musuh ini dia eh, mempunyai istilahnya dendam ya dengan kelompok Hos Cokro Aminoto yang pada saat itu SI Putih dan Hos Cokro Aminoto itu didukung oleh Haji Agus Salim gitu. Nah, ada satu ketika pada saat MUBES ya Musyawarah Besar Syarikat Islam ya gitu. Itu pada saat itu musuh langsung naik ke podium dan di dalam pidatonya ada kalimat yang menyindir soal para pemimpinan SI yang pada saat itu dijadikan bulan-bulanan, ecek-ecekan, yang berbagai tujuan yang misalnya ada Cokro Aminoto itu menggelapkan keuangan organisasi dan pada saat itu juga Haji Agus Salim membela Cokro Aminoto ini sendiri. Nah musuh sebenarnya itu mulai geram atau apa istilahnya ya, mangkel
kepada kedua sosok pemimpin SI ini yang menurutnya SI tidak harus atau tidak selamanya dipimpin oleh orang tua gitu. Makanya dia naik ke forum itu dan dia memandang semua tempat atau istilahnya inilah saat yang tepat untuk mengecek dan mendelegitimasi keberadaan Agus Salim. Katanya seperti itu ya. Istilahnya ini saat yang tepat gitu. Makanya dia naik ke podium, dia langsung bersuara. Apa yang dikatakan musuh pertama? Dia mengatakan bahwa yang berjenggot apa saudara-saudara gitu dalam atas podium. Dia bangganya gitu. Dan semua hadirin pada satu SI merah ya yang mendukung musuh itu semuanya berteriak gitu. Kambing gitu. Kalau yang berkumis kucing gitu kan. Nah, itu adalah musuh sudah di atas angin gitu ucapnya gitu pada saat itu. Kenapa? Karena dia berhasil untuk mendelegitimasi Agus Salim. Nah, mendengar ejekan itu Haji Agus Salim tenang gitu dan beliau saat gilirannya naik ke atas panggung dia membalasnya dari atas panggung, dari atas podium berpidato, dia pun bertanya balik pada hadirin pada saat itu. Tadi hewan-hewannya kayaknya kurang lengkap tuh. Apa yang tidak berkumis dan tidak berjenggot? Gitu. Kebetulan pada saat itu musuh tidak berkumis dan tidak berjenggot ya. Nah, kepada semua itu dan mendengar pertanyaan Haji Agus Salim, para hadirin ternyata riuh, seraya meram, serempak menyahut dengan sebutan apa nama hewannya, yaitu satu, anjing. Gitu. Nah, itu musuh dan para peledi Haji Agus Salim itu langsung terdiam pada saat itu. Nah, inilah uniknya kecerdasan Haji Agus Salim dalam berdebat dan berpidato di masa kalau kita bisa sangkut pautkan di masa jelang Pilpres 2024 nanti ya, ini harus menjadi pembelajaran yang penting bagi para pemimpin bukan hanya presiden yang sebenarnya bupati ataupun yang lainnya, generasi-generasi muda yang nantinya akan menjabat di DPR. Dia harus bisa belajar pada sosok Haji Agus Salim dalam kecerdasan dalam berdebat dan berpidato gitu. Dia tidak ingin menjatuhkan, tapi dia juga tidak ingin berdebat secara intrik kasar gitu. Nah, itulah yang sebenarnya harus ditanamkan pada masa-masa pemimpin ini gitu. Dan kalau kita tahu bahwa pengungkapan kisah ini sebenarnya membuktikan bahwa Haji Agus Salim ini memang hanya lulusan setingkat SMA ya pada saat itu, pada zaman kolonial. Tapi dia piawai gitu, bererotika dan bermetafora gitu. Nah, inilah yang harus dipelajari bagi generasi-generasi muda bahwa kecerdasan itu harus dibalut dengan keberanian. Bukan hanya berani doang, tapi tak punya kecerdasan itu tak masuk akal gitu. Tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi kecerdasan harus dibalut dengan keberanian sendiri. Nah, di sini kemudian semua tahu bahwa Haji Agus Salim itu tidak marah atas ejekan, serta membalikannya itu dengan argumen yang cerdas, bukan argumen yang tolol ya. Kalau kita lihat bahwa banyak-banyak politisi yang sebenarnya dia ingin mengembalikan tuduhan atau ejekan dari lawan politiknya dengan cara apa? Dengan cara yang tidak benar, tidak cerdas gitu. Makanya dia terlihat apa? Terlihat salah di mata orang banyak. Gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Kenapa? Karena dia hanya tersulut emosi sesaat dan langsung ingin melontarkan amarah yang dipendamnya itu. Nah, ini adalah kita bisa melihat bahwa kecerdasan Haji Agus Salim yang dimana dia sangat tenang dan sangat cerdas ya dalam membalikan ini menjadi bekal bagi para generasi Indonesia ketika hendak menjadi diplomat, politisi atau pemimpin nantinya gitu. Agar setiap kali dia berdebat itu harus menggunakan nalar dan argumentasi yang baik dan serta pastinya tidak menggunakan emosi sesaat. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa kita pelajari. Oke, sekian dari pemaparan, sekian dari diskusi, diskusi singkat dan juga pastinya hasil video ini akan sederhana sekali dengan dibalut editing yang sederhana, tapi tidak menutup argumentasi yang sederhana juga.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbanyak diskusi, hindari debat. Salam.